Selamat pagi, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Kali ini saya akan melakukan sertifikasi kompetensi yaitu Kepala Regu Pemeliharaan Gardu Induk dan atau GITED. Untuk kompetensi utamanya yaitu mengkoordinir pekerjaan pemeliharaan transmisi tenaga listrik. Untuk pilihannya yaitu ada mengkoordinir pekerjaan pemeliharaan proteksi internal trafo, ada mengkoordinir pemeliharaan peralatan gardu induk, serta ada mengkoordinir pekerjaan pemeliharaan media insulasi transformator. Berikut merupakan video presentasi dari saya. Sebelum melakukan pemeliharaan, terlebih dulu kita melakukan CSA, yaitu untuk menentukan analisa potensi bahaya dan tindak lanjut yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita akan menentukan metode kerja yang nanti kita akan gunakan itu apa, agar lebih tercapai kinerja yang lebih efektif, efisien, dan aman. Untuk yang ketiga, kita tentukan kebutuhan peralatan-peralatan apa saja yang nanti akan kita butuhkan. Yang keempat, kita pastikan dulu APD apa aja yang nanti akan kita siapkan agar terciptanya pekerjaan pemeliharaan gardu induk yang aman. Sebelum melakukan pekerjaan, pengawas pekerjaan berkewajiban untuk memastikan seluruh dokumen K2 dan K3 telah sesuai, seperti CSA, untuk memastikan resiko-resiko kerja apa yang akan terjadi dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan. Menggunakan APD, peralatan yang sesuai, dan memastikan working permit telah dibuat dengan baik dan benar. Memastikan checklist seluruh pekerjaan, seluruh peralatan APD, dan checklist personil telah sesuai. Yang keempat, memastikan kesesuaian gambar dari single line yang nanti akan dimanuver untuk buy yang akan dikerjakan. Yang kelima, memastikan kesesuaian SOP yang akan digunakan serta instruksi kerja yang akan digunakan sesuai, baik, dan benar. Memastikan seluruh personil dalam kondisi siap untuk bekerja. Memastikan single line telah benar. Memastikan peralatan yang digunakan sudah sesuai. Memastikan nanti manuver untuk logout dan tagout sudah dilaksanakan. Memastikan manuver tercatat dengan baik dan sesuai. Memastikan seluruh SOP sudah digunakan dengan benar. Berikut merupakan instruksi kerja yang akan kita gunakan, yaitu ada instruksi kerja pengukuran tahanan isolasi pelitan trafo, ada instruksi kerja pengujian relay Buchholz pada trafo, ada instruksi kerja pengukuran relay Johnson pada trafo. Pastikan seluruhnya ikannya masih berlaku dan sesuai. Ini merupakan instruksi kerja pengukuran tan delta. Untuk yang sebelah kanan ada instruksi kerja pemeliharaan insulation transformator. Sebelum pekerjaan, hal yang pertama dilakukan adalah safety briefing untuk memastikan personil dalam kondisi sehat dan siap untuk bekerja. Pastikan seluruh APD digunakan dengan baik dan benar. Pastikan seluruh manuver pemadaman dilakukan dengan benar sesuai dengan single line yang tertera, dan memastikan seluruh manuver tercatat dengan baik. Pastikan dokumen kerja dan WP lengkap serta SOP dan IK dikerjakan dengan baik dan benar, serta membagi personil sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan kompetensinya. Tidak lupa, sebelum melaksanakan pekerjaan, kita melaksanakan doa dulu agar diberi kemudahan, keselamatan, dan kelancaran dalam melakukan pekerjaan. Untuk menambah semangat kita dalam bekerja, kita melakukan yel-yel dulu. Untuk yel-yel andalan ULTG Tegal yaitu adalah ULTG Tegal, mantap! Sebelum kita melakukan pekerjaan, kita lebih dulu melakukan pemeriksaan tegangan. Pastikan buy yang akan kita kerjakan, lokasi yang akan kita kerjakan sudah bebas dari tegangan atau sudah padam. Setelah itu, kita melakukan pemasangan grounding. Untuk root grounding dipasang terlebih dahulu, baru untuk capit groundingnya dipasang.
Pastikan pencapit grounding dipasang dengan kuat dan tidak akan terlepas. Setelah melakukan pemasangan grounding, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan safety line untuk menentukan daerah mana yang aman untuk bekerja dan daerah yang tidak aman untuk bekerja. Pengujian trafo yang pertamanya adalah pengukuran tahanan isolasi trafo. Prinsip kerja dari pengujian tahanan isolasi yaitu adalah RP per RX, atau dengan kata lain perbandingan secara terbalik terhadap besarnya tahanan yang akan diukur, yaitu dari kumparan V dan kumparan C yang akan mengalir arus dari kumparan V yaitu E per EP, sedangkan dari kumparan C yaitu akan mengalir arus E per RS. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur tahanan isolasi trafo yaitu adalah ketentuan yang berlaku sehingga tidak merusak alat ukur, tegangan induksi dari sekitar, kebersihan dari isolator basing, suhu, usia, dan kelembaban udara, serta batasan tahanan isolasi, yaitu 1 kV sama dengan 1 megohm. Berikut merupakan rumus untuk indeks polaritas, yaitu adalah R 10 menit dibagi R 1 menit. Jika hasilnya 1,25 sampai 20, kategorinya adalah baik. Kalau di bawahnya itu berarti nilainya dipertanyakan, jelek atau berbahaya. Sedangkan kalau di atas 2,0 hasilnya adalah sangat baik untuk indeks polaritasnya. Ini merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Ini merupakan wiring yang akan diterapkan untuk pengujian tahanan isolasi. Tahanan isolasi trafo digunakan untuk mengetahui pemburukan isolasi pada winding atau air isolasi trafo. Hal-hal yang mempengaruhi adalah kebersihan isolator basing, suhu trafo, dan kelembaban udara. Sebelum melakukan pengujian tahanan isolasi, pastikan dulu alat ukur dalam kondisi baik, tidak ada kabel yang putus, kondisi alat dalam kondisi baik. Meger yang akan kita pakai yaitu meger bermerek Kyoritsu. Pastikan semua pengkabelan terpasang dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya. Pengujian dilakukan dari primer to sekunder, dari sekunder to tersier, dari tersier to primer, dan dari primer to ground, sekunder to ground, dan tersier to ground. Ini merupakan hasil dari tahanan isolasi. Dari rumus IP tadi R10 per R1 dapat dilihat bahwa nilai IP-nya di atas 1,25 semua yang kondisinya baik. Tahanan delta digunakan untuk mengetahui pemburukan isolasi pada winding dan basing yang biasanya disebabkan karena panas, kelembaban, kerusakan mekanis, korosi kimiawi, corona, tegangan lebih, dan lain-lain. Tahanan delta merupakan perbandingan arus resistif atau pemburukan isolasi dengan arus kapasitif. Untuk standarisasi trafo operasi yaitu maksimal 1%. Apabila dijumpai hasil uji lebih dari 1%, maka untuk rekomendasinya itu memeriksa kadar air serta isolasi kertasnya. Ada dua metode yang digunakan saat pengujian tahanan delta, yaitu GST, yaitu Ground Specimen Test, yaitu pengujian terhadap ground, serta UST, Ungrounded Specimen Test, yaitu pengujian tanpa menggunakan ground. Ini merupakan wiring untuk pengujian tahanan delta winding. Ini merupakan contoh pengujian tahanan delta basing C1. Untuk pekerjaan utama yaitu pengujian tahanan delta. Tahap pertama yang akan kita laksanakan yaitu persiapan alat. Ini berupa kabel-kabel yang harus kita siapkan. Kita pastikan dulu untuk kabel-kabel lengkap. Yaitu ada kabel untuk HP power, ada kabel ground, ada kabel to control unit HP control, ada interlock 1, interlock 2, ada input net sama input blue. Ini untuk grounding nanti di loop ya Mas Dezer. Nanti pastikan wiringnya tidak ada yang salah. Untuk kabel ini kabel data nanti dimasukkan dari sini ke sini.
Paham ya mas? Silakan untuk ini bisa dipasang, dipastikan dulu mas untuk kabel-kabelnya benar. Untuk ini benar, untuk kontrol unit HP. Kalau yang ini untuk kontrol unit HP power. Ini nanti ke laptop ya, pastiin. Ya pak. Benar. Ini power. Interlocknya 1, 2, nanti yang di laptop 1. Ini ada input red. Ini udah pasang ya mas? Udah pak. Groundingnya udah terpasang benar. Terus ini untuk pastikan semua kabel sudah terpasang dengan benar. Untuk ini kabel HV kontrolnya sudah benar, untuk kontrol HV powernya sudah benar, untuk groundingnya sudah benar, untuk kabel HMI yang ke laptop juga sudah benar, untuk groundingnya sudah benar, untuk interlock 1, interlock 2 sudah terpasang, untuk input red, input blue sudah benar, untuk grounding sudah terpasang, dan HV power yang biru sudah terpasang, grounding sudah. Oke, benar. Untuk output dari sumber nanti 10 kV yang mau diinjek juga sudah. Kontrolnya benar. Oke, benar. Bisa nyalakan mas, lanjut. Coba. Siap. Pengujian selanjutnya yaitu tandel atau tangan delta. Yang akan kita uji yaitu adalah winding, yaitu dari primer, sekunder, dan tersier. Ini untuk box dari powernya. Untuk pengujiannya dari masing-masing basing, primer di jumper, terus sekundernya di jumper, dan tersiernya juga di jumper. Untuk APD-nya jangan lupa dipastikan dulu menggunakan harness dan lain-lain. Untuk selanjutnya, setelah Mas Teza dioperasikan, setelah kabel-kabel selesai dan bisa saya pastikan untuk kabelnya benar, dinyalakan. Indikator ini nyala, pastikan tidak ada open grounding, sudah aman berarti ya. Selanjutnya untuk dioperasikan Mas Teza. Di entry sesuai dengan datanya. Ini rutin ya, benar. Terus ini sales. Selanjutnya nanti dioperasikan. Ini merupakan hasil uji dari tan delta untuk 3 winding trafo untuk kapasitas dan power faktornya. Untuk nameplate sudah terisi lengkap, data-data sudah terisi lengkap. Untuk hasil pengujiannya berikut, dapat dilihat untuk injeksi tegangannya benar 10 kV. Untuk power faktornya dapat dilihat yang di bawah tulisan 20 derajat Celcius. Untuk kapasitasnya sudah muncul semua. Dapat diindikasikan bahwa kondisi windingnya masih baik. Untuk hasil uji winding di bawah 1%. Selanjutnya adalah relay mekanik Buchholz. Ini merupakan bentuk relay mekanik Buchholz dan pemasangannya. Untuk pemasangannya dipasang di antara tangki utama dengan konservator dengan arah panah menghadap ke arah konservator. Untuk kemiringan pipa penghubung antara tangki utama dengan relay Buchholz dan konservator kurang lebih 10 derajat. Untuk relay Buchholz dilengkapi peralatan uji kontak yaitu alarm dan tripping yang dapat diuji fungsi dengan menekan atau menarik knob yang tersedia. Untuk prinsip kerjanya yaitu apabila terjadi gangguan pada internal trafo, misalnya ada busur api karena hubung singkat, maka akan menimbulkan gas. Gas yang terbentuk dalam tangki akan naik dan terkumpul pada gelas Buchholz yang akan menekan pelampung untuk mengerahkan kontak alarm dan kontak tripping. Dapat mengaktifkan alarm atau menyebabkan trip pada Buchholz. Ini merupakan contoh uji fungsi untuk
relay mekanik buckles, yaitu dengan cara menekan setengah untuk alarm dan menekan penuh untuk trip. Dilakukan koordinasi untuk operator di HMI untuk memastikan status dari relay buckles apakah sudah benar atau belum. Selanjutnya yaitu relay mekanik Johnson. Digunakan untuk mengamankan ruangan beserta isinya dari divider switch. Relay Johnson akan bekerja ketika ada tekanan yang terjadi akibat flashover atau bagian pertegangan atau bagian dengan bodi atau ada desakan aliran minyak karena gangguan eksternal. Sehingga ada minyak mengalir ke konservator yang menyebabkan goncangan yang cukup besar yang dapat menyebabkan kontak bekerja atau tripping yang akhirnya melepas gangguan. Hal yang perlu diperiksa dalam pengujian Johnson yaitu adalah pengecekan fisik, kabel pengawatan, packing karet, penutupan terminal kabel, kabel gland, terminal kabel, kontak, flap, kipas atau penggerak kontak, membersihkan bagian dalam relay, mengukur kabel instalasi relay. Dalam Johnson terdapat dua tombol reset dan tombol test control, terdapat saklar air raksa, katup penggerak, dan terminal blok serta katup penggerak. Ini merupakan langkah kerja untuk pengujian Johnson. Yang pertama, lepas sumber DC 110 voltnya, nutup kran arah ke konservator dan tangkinya. Selanjutnya, membuka terminal klem, mengukur tahanan isolasi klem, mengukur tahanan isolasi pengawatan, lalu mengeluarkan minyak buckles, membersihkan kontak buckles bagian dalam, nutup terminal kontak, mengganti packing jika rusak, nutup grain kabel atau tekanan, nanti dia akan naik dan menekan ini trip. Nah, nanti pengujiannya dengan ini trip, nah ini resetnya. Coba Mas Rizky, coba. Udah trip. Nah, ini indikatornya di sini nih. Tolong dilihat ini Mas Asrori. Di sini ini. Ada kaca penduganya ini. Tuh kan. Reset ya lagi ditarik Pak. Sekarang menjadi reset jadi trip kan. Setelah melakukan uji fungsi, selanjutnya kita akan melakukan tahanan isolasi pada relay mekanik. Yang pertama kita pastikan dulu untuk wiringnya, untuk terminalnya sudah sesuai sebelum melakukan maker. Untuk input dan outputnya kita pastikan. Yang akan kita lakukan pertama yaitu melepaskan terminal blade terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan pengujian tahanan isolasi dengan mengukur input to ground, output to ground, input to output pada masing-masing terminal Johnson dan buckles untuk mengetahui nilai tahanan isolasinya. Untuk standarisasinya yaitu sesuai SKDIR 520 tentang Himpunan Buku Pedoman Pemeliharaan, yaitu untuk standarisasi nilai tahanan isolasi dikatakan baik yaitu lebih dari 2 megohm. Berikut merupakan hasil uji dari tahanan isolasi relay mekanik. Untuk hasil uji dapat dikatakan bahwa nilai tahanan isolasi untuk relay mekanik kondisinya sangat baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.